izin menjawab Pak. Menurut saya kenapa kita perlu memprospecting dulu Pak, Eh, Iya, agar apa sebelum kita melakukan kegiatan eksplorasi, jadi kita sudah tahu itu di daerah mana yang terdapatan apa mineral yang kita tuju itu yang paling banyak Pak. Jadi analoginya seperti kita membeli itu agar kita tidak membeli kucing dalam karung Pak, sudah Pak. Jadi sudah pasti gitu Pak. iya. Oke, baik. Terima kasih. Betul ya, Mas Dava ya. Oke, mungkin Mas Zaki juga ada yang mau ingin menjawab. Silahkan, Mas Zaki. Kalau menurut saya Pak, kenapa harus dilakukan prospeksi? Yang pertama karena biaya eksplorasi itu mahal Pak. Jadi yang kedua juga kita menghindari kegagalan. Jadi kita menghindari hasil prospeksi itu tidak menghasilkan apa-apa Pak. Karena kembali ke kos lagi Pak. Oke, baik. Baik. Terima kasih ya jawaban dari Mas Zaki dan Mas Dava. Betul ya, semuanya betul menurut saya ya. Jadi memang yang paling diutamakan ya. Karena ujung-ujungnya apapun itu kan kembali ke cost ya. Benar ya, itu biaya ya. Jadi supaya juga tidak terlihat kita ibarat kayak kucing dalam karung ya. Kita coba ujuk-ujuk ya, coba di sini gitu ya. Mungkin di sekitaran sini banyak perusahaan wiuk batu bara, ya siapa tahu kita dapat juga nih batu baranya. Nah, tapi belum tentu. Kita bisa cross check dulu dari formasi yang paling dasar yaitu tadi ya, formasi geologi ya. Jadi walaupun kita tahu, wah di sini nih misalkan contohnya, nah ini kan sebelah Bukit Asam nih masih ada kosong nih. Tapi ternyata di situ tidak ada penerusan formasi geologinya. Jadi bisa aja istilahnya nih amsyong gitu ya, nggak dapat apa-apa di sini. Jadi kita harus cross check dulu beberapa parameter, salah satunya formasi geologi ini ya. Ini yang paling awal ya. Walaupun ini kan skalanya masih skala kecil ya. Jadi banyak mungkin yang perlu kita lakukan eksplorasi ataupun survei lebih lanjut. Tapi dari awal kalau kita sudah tahu gambaran overview-nya ya, ini kan sudah kelihatan nih penulisannya yang warna biru ya, berpotensi. Dan kalau kita lihat literatur atau literasi terkait muaraan informasi itu kan kebanyakan memang ditemukan kandungan batu bara ya. Nah, di situ bisa kita fokuskan ya supaya nanti biaya eksplorasi tidak jauh sorry tidak percuma, maksudnya tidak kita buang-buang biaya untuk mengebornya misalkan ya. Ternyata setelah kita bor tanpa kita lihat formasi geologinya itu sudah banyak biaya yang terbuang karena untuk biaya pengeboran itu juga tidak murah ya teman-teman ya. Tadi yang disampaikan Mas Zaki memang sebelum untuk mengantisipasi kita buang-buang duit, kita harus ibaratnya tuh menskupkan ya, apa ya, mengecilkan ruang lingkup pengeboran kita atau eksplorasi kita supaya efisien dan nanti biayanya bisa kita optimalkan ya, jadi tidak terbuang secara sia-sia. Nah, salah satunya ya dengan cara melakukan pemetaan ini ya, teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat dari informasi-informasi geologinya dan juga struktur lipatannya ya, dan juga informasi lainnya ya, apakah terkait dengan kawasan hutan ataupun juga wilayah lainnya. Nah, anggap saja di sini saya sudah dapat ya gambarannya. Misalkan saya ganti warna hitam dulu ya, biar kelihatan. Ya, walaupun kalau bisa sih muarain informasinya agak banyak kan gitu ya. Tapi ini buat studi aja ya, buat contoh aja nih. Di sini kan sudah ada kandungan, sorry, ada formasi muaraenim ya. Kemudian juga tidak overlap dengan biop lain. Ya mungkin di sini ada overlap dengan kawasan hutan ya, teman-teman ya, yaitu hutan produksi terbatas. Tetapi kalau kita lihat tadi di sini, muaraenimnya masih ada di sebagian sini ya. Nah ini kan agak sulit ya kalau kita melihat satu persatu layer. Nah, makanya ada tujuan namanya analisis overlay ya. Jadi overlay antar informasi ya. Yang pertama ada informasi kawasan hutan ya. Jadi nanti di sini bisa kita blok bahwa area yang di sini nggak bisa atau bukan jadi prioritas kita ya. Yang putih ini prioritas kita. Nanti kalau kita bisa saling overlay antara layer ini, nanti bisa dimunculkan suatu informasi baru yang bahwa ini yang bisa direkomendasikan untuk kita lakukan eksplorasi lebih lanjut. Nanti akan saya contohkan ya. Jadi gambarnya seperti berikut ya. Kita sudah dapatkan formasi muara endingnya, kemudian strukturnya ya, strukturnya itu nanti eh, contohnya ini kalau selanjutnya, kalau untuk struktur tadi ya, kalau bisa eh, kita cari yang jauh dari eh, pertemuan lipatan ya atau patahan struktur seperti berikut. Jadi nanti potensi batu bara yang bisa kita ambil itu juga strukturnya itu tidak menyulitkan kita lah untuk melakukan penambangannya. Jadi misalkan di sini kan ada struktur nih ya yang garis hitam, garis merah gelap ini ya. Ini kita coba lakukan semacam buffering ya, teman-teman ya, dari garis ini. Nanti bufferingnya itu teman-teman bisa buka namanya toolsnya di sini.
sebentar ya. Nama toolsnya itu saya buka dulu ya. Agak loading sebentar ya. Ya, jadi nanti toolsnya untuk melakukan memunculkan data seperti berikut ya. Ada radius jarak terdekat dari eh, strukturnya, misalkan warna merah itu 1 kilo, yang warna orange itu 2 kilo. Semakin jauh dari struktur kita anggap semakin berpotensi ya, atau deposit yang bisa kita ambil nantinya teman-teman ya. Jadi asumsinya seperti itu ya, asumsi secara mudahnya saja. Jadi misalkan strukturnya seperti ini ya. Nah, ini ada penampakan struktur ya. Nanti dari sini kita akan lakukan analisis buffer yang menggunakan namanya nanti multi ring buffer ya, teman-teman ya. Bentar ya. Tadi udah muncul ya. Taruh lagi deh. Nah, di sini dia toolsnya ada di analysis tools, di proximity ya. Kemudian nanti pilih yang multiple link buffer ya, teman-teman ya. Jadi nanti dari garis ini akan dibuatkan semacam radius ya, radius poligon baru lah ya. Jadi misalkan kita masukkan strukturnya ini ya. Misalkan nanti di sini kalau kita gunakan tabelnya jaraknya misalkan 1 kilo ya. Oke. Nah, yang kita tentukan dulu hasil output dari struktur yang akan kita buatkan radiusnya ya, struktur misalkan buffer. Nah, distance pertama misalkan jaraknya 1 kilo ya. Kita klik di sini satu, kita klik plusnya. Kemudian poligon yang berikutnya yaitu jarak yang antara yang orange ini ya, dari garis ini ke orange ini misalkan 2 kilo ya, selanjutnya 3 kilo, 4 kilo, selanjutnya sampai 5 misalkan seperti itu ya. Sebentar. Tadi kita udah buat satu, kita tambahkan sini misalkan 2 kilo ya, kemudian sini 3, 4 sampai 5 ya. Jangan lupa unit buffernya karena kilometer kita jadikan ke kilometer ya. Di sini saya simpan di sini saja, saya klik OK di sini. Proses loading ya, sebentar kita tunggu ya teman-teman. Masih processing ya teman-teman ya, sebentar ya. Mungkin, nah mungkin agak saya percepat saja. Jadi nanti jadinya akan seperti ini ya teman-teman ya. Nah, jadi ada semacam gambaran radius ya dari garis centerline strukturnya ini. Nah, merah ini jarak dari 1 kilometer ya. Kemudian yang warna orange jarak 2 kilometer, kuning 3 kilo, hijau muda ini 4 kilometer, dan paling terakhir poligon tua itu 5 kilometer. Oke. Nah, seperti ini ya untuk menggambarkan radius ya terkait strukturnya. Oke, kita skip. Nah, kalau sudah, kita akan lanjut di parameter berikutnya, yaitu dari outcrop ya. Jadi, eh, sebelum kita melakukan eksplorasi detail ya, atau eksplorasi rinci gitu ya, teman-teman ya. Nah, biasanya kita juga harus melakukan survei untuk melihat singkapan yang dapat kita jumpai di area yang akan kita lakukan eksplorasi lebih lanjut ya.
Jadi ibaratnya survei pertama kali gitu ya. Jadi kita mau melihat singkapan-singkapan itu dapat ditemukan di area mana saja gitu ya. Nanti misalkan kita poin di sini ya. Kita beberapa apa istilahnya ya. Jadi kita simpan informasinya dalam bentuk lokasi poin. Ya, lokasi poin ini tidak hanya menginformasikan lokasi coordinate exchange-nya ya, tapi kita juga harus mencatat seperti apa nanti ketebalan singkapan yang ada di poin tersebut ya. Jadi contohnya tadi ada di gambar di awal. Nah ini ya contohnya singkapan ini. Mana sih tadi ya? Nah ini ya penampakan singkapan ini. Nanti kita lihat nih ya ketebalannya berapa meter ya. Kemudian ini ada di X ya di posisi mana ya. Kemudian kita juga lihat nanti deep strike-nya ya. Jadi untuk melihat arah lapisan batu bara itu mengarah kemana gitu ya. Deep strike-nya kita catat juga. Oke. Jadi ada ketebalan dan deep strike. Nanti kita kemas ya atau kita simpan dalam format poin ini. Nanti dari format poin ini kita lakukan juga analisis proximity ya untuk melakukan ring buffer. Jadi analoginya semakin dengan semakin dekat dengan titik outcropnya ya, berarti ada potensi deposit batu bara pada area tersebut ya. Namun semakin jauh ya dari titik poin atau titik survei yang kita lakukan, potensi batu baranya itu semakin kecil ya, maka kita warna merah gitu ya. Tapi yang mendekat dari titik outcropnya kita anggap sebagai yang paling berpotensi kita jumpai depositnya gitu ya. Walaupun itu kan baru tersingkap ya, baru terlihat sebagian kecil di atas permukaannya. Kalau kita lihat ke bawah bisa jadi itu bisa uh, lebih banyak lagi ya apa yang dilihat dari singkapan tersebut. Oke. Nah, nanti dari singkapan ini ya, kita akan coba ini akan dijadikan parameter ketiga ya, yaitu titik outcrop karena nanti akan kita overlay ya dari informasi yang pertama formasi geologi ya dan formasi struktur geologinya. Selanjutnya dari formasi outcrop ini ya. Nah, selanjutnya ada parameter topografi ya teman-teman ya. Nah, kalau topografi ini kaitannya mungkin terkait dengan tingkat apa ya mungkin bisa kita anggap sebagai potensi kendala ya gitu ya. Kalau misalkan kita kerjakan pada area topografi yang cukup terjal, maka nanti proses penambangannya juga akan relatif lebih sulit gitu ya. Ya walaupun untuk topografi ini juga nanti bisa dijadikan sebagai asumsi yang lain ya teman-teman ya. Misalkan kita mau mengkaji deposit nikel gitu. Nah, justru dari topografi ini juga bisa dijadikan sebagai uh, apa ya masukan ya. Dia akan lebih nikelnya lebih akan banyak dijumpai pada area-area misalkan yang lebih flat gitu ya dibandingkan yang area yang lebih curam gitu karena terkait akumulasinya ya teman-teman ya. Misalkan sebagai contoh seperti berikut. Jadi topografi ini tidak harus serta-merta kita asumsikan sebagai kendala saja, tapi bisa jadi sebagai penentu untuk endapan deposit nikel ya, misalkan yang dapat terbentuk pada suatu area ya. Jadi ini sifatnya tidak baku ya topografi hanya untuk kendala. Tapi yang di sini kita gunakan case-nya topografi ini kita jadikan sebagai salah satu parameter yang berpotensi eh, apa ya eh, ibaratnya itu sebagai tingkat kesulitan kita lah dalam menambang. Jadi kita coba melihat atau kita bisa memutuskan pada area penambangan yang mungkin yang relatif lebih flat dulu gitu ya dibanding yang curam misalkan. Oke, nah nanti dari data DEM ya, untuk data DEM ini sebenarnya bisa kemarin ya di slide sebelum atau di pertemuan sebelumnya bisa kita ambil dari data DEMNAS ya. Jadi dalam bentuk raster nanti bisa kita lihat sebaran slope-nya ya. Ya memang kalau untuk lebih validnya atau lebih merepresentasikan area yang ada di lapangan, kita gunakan data topo itu dari hasil pengukuran sendiri ya. Misalkan dari hasil survei terestrial ataupun dari pengukuran apa namanya LiDAR ya dari UAV ataupun dari drone itu lebih valid gitu ya. Namun kalau misalkan kita untuk tahap awal ya mungkin untuk prospecting kita bisa sebagai overview kita lihat dulu dari sebaran slope-nya ini dari data topo yang bisa kita ambil dari BIG itu ya Badan Informasi Geospasial seperti itu ya. Jadi nanti di sini akan kita proses untuk melihat sebaran slope-nya. Oke. Nah, berikutnya ada juga terkait informasi geospasial dasar. Ini kaitannya apa? Jadi biasanya ya teman-teman ya, saya cas laptop.
Nah, biasanya ya pada area penambangan misalkan area WIP gitu ya, di dalamnya itu ada juga yang dijumpai area permukiman gitu ya, area permukiman atau jalan umum atau sungai gitu. Nah, untuk perhitungan sumber dayanya, biasanya kita akan tidak melibatkan ataupun tidak memperhitungkan deposit yang ada di atas sungai ataupun jalan umum ataupun area permukiman ya. Kenapa? Karena bisa jadi nanti area tersebut nggak akan bisa kita tambang gitu ya, atau tidak kita jadikan rencana penambangan karena secara tata ruang mungkin itu dilarang untuk kita tambang ataupun mungkin ada kepentingan lain yang memang tidak boleh untuk dilakukan penambangan ya, karena itu sudah menjadi fungsi utama ataupun jalan yang mungkin sering digunakan pada masyarakat sekitar. Nah, baiknya untuk menghindari hal tersebut, maka dari awal sudah kita berarti kita prospek saja, maksudnya kita batasi nanti area penambangan kita ya dengan membatasi ataupun melakukan eksplorasi ya cukup pada area mungkin warna hijau ini saja ya. Karena di sini bisa jadi tidak ada area apa namanya area permukiman ya, ada kemudian tidak ada jalan permukiman yang nanti bisa berpotensi overlap ya. Jadi sebelum terjadi hal tersebut bisa kita batasi di awal ya supaya nanti kita bisa fokus melakukan pengeboran yang ada di hari hijau sini saja ya supaya tidak membengkak nanti untuk biaya pengeborannya. Seperti itu. Oke. Nah, nanti untuk value-nya ini juga ini sebenarnya tidak baku ya, teman-teman ya. Ini buat contoh kita latihan saja. Namun yang mungkin yang bisa kita pelajari yang pertama dari segi pembobotan ya, teman-teman ya. Di sini kan ada 5 parameter nih. Jadi nanti yang parameter kelima kita ambil misalkan dari kondisi sungai saja ya, tidak usah ada jalan dan area permukiman mungkin terlalu panjang nanti stepnya. Jadi nanti parameter pertama itu terkait informasi litologi ya. Jadi tadi misalkan ada formasi muara enim, dia merupakan formasi yang membawa batu bara misalkan ya. Nah, itu bisa kita nilai sebagai apa namanya? Penampakan atau layer yang bernilai 5, sedangkan yang formasi geologi tidak ada formasi batu baranya, kita anggap sebagai satu nilainya ya. Dan bobotnya adalah 20% ya atau 0,2 di sini ya. Jadi pastikan bobotnya harus 100% ya teman-teman ya atau satu ya. Jadi di sini ada urutan bobotnya dari litologi, struktur 0,2, outcrop 0,3 ya. Karena ini adalah singkapan yang langsung kita lihat di lapangan teman-teman ya. Mungkin yang paling menentukan nantinya apakah di situ memang benar-benar ada batu baranya atau tidak gitu ya. Contoh saja di sini. Sebenarnya juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan nantinya ya. Nah, untuk topografi dan river nantinya kita bisa berikan bobot di 0,2 dan 0,1 saja misalkan. Nah, ini seperti berikut ya. Untuk distance tadi asumsinya semakin eh, untuk struktur distance-nya ya, kalau semakin jauh dari penemuan patahan atau lipatan struktur lainnya, kita berikan value 5 ya. Namun kalau semakin dekat pada area yang dijumpai struktur, kita berikan nilai yang paling rendah misalkan. Untuk outcrop ya atau singkapan, semakin dekat dengan titik singkapan yang kita temukan, maka poligon tersebut atau jaraknya kurang dari 200 meter ya dari outcrop yang kita temukan itu kita berikan yang paling tinggi nilainya ya, sedangkan semakin jauh dari outcrop yang kita temukan maka area yang kita reducekan tadi itu misalkan menjadi nilainya satu ya teman-teman ya. Nah, untuk slope kalau kita mungkin ini lebih dari mungkin untuk terkait apa ya proses pengerjaan penambangannya ya, kalau slope yang lebih terjal biasanya kan itu nanti kegiatan Katvila juga akan cukup sulit ya teman-teman ya, atau cukup besar nanti cost-nya. Maka kalau slope-nya di atas 40% kita beri nilai 1, sedangkan yang di bawah 10% yang lebih relatif datar, kita value-nya kita berikan nilai 5 ya paling tinggi misalkan. Nah, untuk river juga ya, jadi jarak dari river ya, kalau jarak rivernya itu misalkan kurang dari 2 kilometer ya, itu kan berarti masih kemungkinan ataupun ada jarak dari jalan umum ataupun ada pemukiman itu kalau misalkan jarak hanya 2 kilometer dari ketiga parameter tersebut bisa jadi di situ masih ada aktivitas manusia ya, maka nggak bisa kita maksimalkan ya untuk proses penambangan atau eksplorasinya. Jadi kita misalkan kita beri nilai 1 ya. Namun kalau semakin jauh dari area permukiman, sungai ataupun area, jalan umum ya, itu bisa kita asumsikan sebagai area yang memiliki value yang lebih tinggi ya dibandingkan yang dekat dengan kenampakan jalan sungai dan area permukiman tersebut. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin ini akan saya contohkan dulu ya, teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa pelajari
kemudian nanti bisa dicontohkan untuk pengerjaan tugasnya. Oke. Jadi kita coba mulai dari penyiapan beberapa parameter. Yang pertama tadi parameter litologi ya. Ini dari formasi geologinya. Sebentar, saya coba buka lagi. Oke. Nah, anggap saja di sini teman-teman sudah bisa berhasil download ya. Contoh kan kemarin downloadnya dari website SDM ya. Nah, ini saya sudah dapat geologinya nih ya. Nah, nanti untuk data batas boundary-nya ini nanti akan saya tentukan saja ya, teman-teman ya, yang bagian mana sih tadi. Nah, ini ya, nanti akan saya berikan ke masing-masing. Jadi kemungkinan nanti setiap kelompok akan mendapatkan batas boundary yang berbeda. Jadi nanti teman-teman tinggal masukkan feature class poligonnya ini, kemudian dalam feature class ini di dalamnya itu dia apakah dicek ya apakah di situ ada crossing dengan biota tambang lainnya, kemudian apakah ada crossing dengan kawasan hutan ya dipastikan ya. Kemudian nanti diinformasikan juga terkait formasi geologi yang ada di area pemodelan ini ya atau batas pemodelannya ini ya. Jadi contoh di sini misalkan saya sudah tentukan studinya di sini teman-teman ya di warna ini ya. Nah, kemudian saya sudah dapat formasi geologinya ya, formasi geologinya ini tadi ya. Formasi geologinya seperti ini. Nah, saya hanya butuh area yang ada di dalam saja. Jadi yang lainnya nggak perlu saya ambil gitu ya. Saya mau klip yang ada di dalam ini saja. Nah, cara klipnya, jadi teman-teman bisa klik geoprocessing ya, kemudian klik yang klip ini ya, supaya juga nanti untuk processing datanya nggak terlalu berat ya. Jadi kita fokus hanya area yang ingin kita pelajari saja. Nah, inputnya adalah data mana yang mau kita potong ya. Jadi yang di luar ini nggak akan kita tampilkan. Data yang kita potong adalah geologi ini ya teman-teman ya, geologi AR ini. Oke. Oke. Nah, sekarang alat pemotongnya yaitu adalah studi area UTM ya. Nah, ini di cross check juga teman-teman ya. Nanti diklik kanan properties si area studinya ini dia masuk di sistem koordinat UTM berapa, zona berapa gitu. Nanti karena saya akan gunakan UTM ya. Zona macam-macam mungkin ada yang 48, ada yang 50 ya. Nanti teman bisa lihat referensinya di sini. Oke. Nah, kalau sudah kita masukkan tadi ya studi area UTM-nya. Nah, outputnya misalkan di sini saya simpan, saya beri nama di sini sesi 5 gitu ya. Oke, ini remaining meeting time-nya sudah keluar lagi nih teman-teman ya. Jadi siap-siap aja sebelum break lagi. Ya, saya lanjut dulu ya, sesi 5. Di sini misalkan saya beri nama klip geologi gitu ya. Regional, enter. Nah, di sini kan satuannya decimal degree ya. Oke. Ini datanya bisa kita jadikan ke dalam UTM saja ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa klik yang di environment ini. Ya, di sini ada output koordinat. Ya, nah ini yang output file system kita jadikan di sini kita same as studi area UTM-nya saja. Jadi otomatis nanti outputnya dalam bentuk UTM zona 48S ini. Kita klik OK. Ya, ini bisa jadikan ke meter saja. Langsung kita klik OK. Oke, nah ini ya teman-teman ya hasil potongan formasi geologinya. Kita lihat atribut tabelnya. Atribut tabelnya juga tetap terikut ya. Ada nama-nama formasinya ya. Ada formasi bore ini, formasi kasai dan formasi lainnya. Oke. Nah, selanjutnya eh, dari formasi geologi kita masuk ke data struktur geologi ya. Struktur geologinya misalkan juga teman-teman anggap saja sudah mengcopy ya, mengcopy datanya biasanya dalam ini ya. Sorry. Dalam bentuk garis nih. Saya copy di sini sudah mendownload ya, sudah mendownload datanya. Kurang lebih datanya nanti akan seperti ini tampilannya ya. Nah, ini kan juga satu Kabupaten Muara Enim ya, juga besar gitu ya. Padahal kita cuma fokus ini melihat yang ada di area studi yang di sini saja nih. Jadi kita klik juga nih strukturnya.
Mana sih tadi? Ini ya studinya ini ya. Kita klik garisnya ini yang kita coba fokuskan saja di area boundary yang hitam ini. Kita buka lagi geoprocessing-nya, kita gunakan clip ya. Kemudian input feature-nya kita masukkan yang akan kita potong ya, yaitu ini ada dua ya. Ke bawah dua tadi ya. Ini yang ini saja saya masukkan ke sini. Klipnya kita masukkan yang klip studi area UTM ya. Atau pemotongnya. Di sini saya beri nama geologi struktur gitu misalkan. Enter. Ini boleh jadikan ke dalam bentuk UTM juga ya. Output coordinate. Outputnya jadikan ke dalam studi area UTM ya. Kemudian kita klik OK. Ini boleh jadikan meter juga saja. Kita klik OK lagi. Oke, nah strukturnya juga akan terbentuk hanya di dalam yang boundary kita ini ya, teman-teman ya. Oke, seperti ini. Sampai di sini ada yang tanyakan dulu silahkan, teman-teman. Mungkin ada yang kendala atau yang dikomentari silahkan ya. Oke, kalau belum ada, saya izin lanjut dulu ya, teman-teman ya. Nanti kalau memang ada yang tanya atau mau konsultasi, boleh ya, tanyakan ke saya langsung. Oke, nah ini sudah ya, sudah terbagi atau sudah terbentuk formasi geologinya atau litologinya ya dalam studi area kita dan juga struktur geologinya. Nah, dari sini kita akan melakukan yang namanya konversi data ya, teman-teman ya, menjadi data raster. Kalau sebelumnya ini kan dalam bentuk poligon ya, poligon dan juga dalam bentuk garis ya. Oh, sebelumnya sebelum kita lakukan konversi data yang struktur geologi tadi ya, ini akan kita lakukan multiple ring buffer tadi ya, teman-teman ya. Nah, mungkin di sini yang garisnya ini bisa kita hilangkan saja ya. Jadi sebenarnya akan kita multiple tuh yang sebelah sini teman-teman ya, yang garis tengahnya ini saja. Jadi anak panah ini kan sebenarnya sebagai penanda saja ya. Sebenarnya bahwa di sini arah lipatannya ya itu anti clean ya. Ada ke atas atau bawahnya. Jadi nanti kita coba lakukan buffer, multiple ring buffernya ya dari garis ini. Kita coba hapus dulu mungkin ya teman-teman yang anak panah ini ya supaya tidak mempengaruhi hasil multiple ring buffernya dengan cara kita klik kanan strukturnya ini ya, edit feature, start editing, kita select ya anak panahnya ini ya. Kemudian setelah kita select nanti teman-teman bisa aktifkan yang namanya uh, edit vertice ya. Kita munculkan edit vertice di sini. Nah ini kan ada tanda minus nih. Kita klik tanda minusnya ya. Sorry, kita munculkan dulu uh, sorry ya di bagian editor ini ya. Ini munculkan dulu nanti di editor ya. Diklik kanan di sini ya. Kemudian kita klik editor. Ya, kemudian nanti teman-teman bisa klik dulu yang edit vertice ini ya. Kita klik edit vertice ya. Nah, nanti akan muncul nih kumpulan-kumpulan vertice seperti berikut ya. Nah, ini bisa kita hapus teman-teman ya. Anak panahnya ini nggak perlu kita munculkan dengan cara kita klik yang plus minus ini ya, edit vertice, kita arahkan yang hijau ini ya ke anak panahnya ini kita hilangkan, 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 hilangkan. Hilangkan, hilangkan. Kadang ada beberapa kali ya di poin yang sama jadi lakukan saja terus sampai hilang ya. Dia juga hilang, hilang. Kalau sudah bisa kita uh, ketik klik kanan ya, atau mungkin bisa langsung aja kita ketik F2 ya, F2. Nah garisnya akan hilang. Nah kalau sudah hilang ini, jangan lupa kita stop editing, kemudian di save ya teman-teman ya. Nah barulah dari data ini kita lakukan yang namanya multiple ring buffer. Dia ada di ArtToolbox ya. Kita buka yang analysis tools, kita buka proximity. Di sini ya teman-teman yang ada multiple ring buffer. Kita masukkan strukturnya ya, struktur yang tadi kita potong tadi ya. Ini ya, kita taruh di sini. Kita misalkan ikutkan angkanya kurang lebih sama saja yang ada di tabel ini ya.
Jadi nanti untuk strukturnya itu ada radius jarak 1 kilometer, 2 kilometer, sampai di 4 kilometer. Jadi di sini outputnya misalkan saya tentukan di sini ya. Saya beri nama di sini buffer struktur. Distance yang pertama tadi kan 1 kilometer, yang kedua 2 kilo, ketiga ya sampai di sini 4, sampai 5 saja kita isi. Kemudian unitnya jangan lupa dijadikan ke kilometer ya, karena kan tadi menggunakan satuan kilometer ya untuk tabel struktur distance-nya ini. Ya, kalau sudah kita langsung bisa klik OK. Oke, sudah terbentuk ya teman-teman ya. Kurang lebih ini gambaran struktur yang kita lakukan multiple buffering tadi ya. Mungkin saya coba ganti gradasi warnanya supaya kelihatan ya. Justru semakin jauh itu semakin bagus ya, warna hijau ya berarti. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Ini studi area kita. Oke, oke. Nah, selanjutnya ini kita udah dapat nih parameter pertama yaitu untuk terkait struktur ya. Hanya sudah ada notifikasi bahwa Zoom kita akan close lagi di 1 menit ya teman-teman ya. Jadi nanti bisa langsung gabung lagi di Zoom berikutnya. Oke, ini parameter pertama yaitu terkait struktur geologinya. Nah, berikutnya kita akan melakukan konversi data vektor ini ya. Ini kan poligon ya teman-teman ya. Dijadikan ke dalam bentuk raster ya. Jadi untuk melakukan analisis overlay, pastikan data yang akan kita gunakan itu dalam bentuk raster. Jadi kita harus konversi dulu nih datanya nih. Mungkin kita coba konversi dulu data yang geologi ini ya. Ini kan datanya dalam bentuk vektor. Kita konversi menjadi data raster ya. Caranya teman-teman bisa gunakan tools yang ada di ArtToolbox ya. Ya, kemudian teman-teman bisa buka tools conversion ya. Di sini ya, konversi. Kemudian di sini